Shalom dan selamat malam Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa pada malam ini untuk berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita beristirahat malam, saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan untuk mempersiapkan hati kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu malam ini. Kasih-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami sepanjang hari telah berlalu. Malam ini kami rindu untuk kembali disapa oleh firman Tuhan. Ya Roh Kudus, beri kami kepengertian sehingga firman-Mu kami mengerti dengan baik apa maksud dan tujuan firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Amin. Bapak Ibu yang kekasih, akhir-akhir ini kita beberapa kali mendengar informasi yang marak tentang orang bunuh diri. Banyak yang bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa hal itu dilakukan justru oleh orang-orang Kristen? Itu pertanyaan yang sering kedengaran atau sering kita dengar menghadapi realita bunuh diri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, rasa frustrasi dan berujung kepada keputusasaan seringkali timbul ketika orang berada dalam situasi yang sangat sulit dan serasa tidak ada lagi jalan keluar. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi, ketika beban hidup itu terasa berat dan menekan begitu berat, dan puncak dari frustrasi itu atau puncak dari keputusasaan itu adalah merasa bosan untuk hidup, sehingga timbul niat mengakhiri hidup saja karena merasa diri tidak berarti lagi. Nah, saudara, rasa putus asa itu muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu, dan karena sudah buntu dan putus asa, maka timbul rasa sudah tidak ada lagi pertolongan yang dia rasakan, dan karena itu banyak yang tidak lagi mengerahkan pandangannya kepada Tuhan dan mulai meragukan tentang kuasa dan kasih Tuhan kepadanya. Atau dengan kata lain, kita putus asa dan menjadi tawar hati karena kita merasa bahwa Tuhan tidak sanggup lagi melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Padahal saudara, firman Tuhan dengan jelas menegaskan bagi kita bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Karena itu dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, saudara, rasa putus asa itu bukan karakter anak-anak Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kita adalah lebih dari pemenang, karena Tuhan selalu ada di pihak orang yang benar dan percaya. Nah, mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan. Tentu pergumulan kita berbeda-beda. Tapi jangan sampai karena kita mengalami pergumulan, lalu kita kecewa dan putus asa, kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara, ketika kita sedang kecewa, mungkin ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang putus asa, saudara, mungkin Tuhan sedang menguji iman kita
dan kesungguhan hati percaya kita kepadanya. Nah, tentu dalam Alkitab seperti Daud pun mengalami hal yang sama ketika ia sedang dalam kesesakan dan ia sangat membutuhkan pertolongan. Nah, dalam kisah Daud dikisahkan bahwa sepertinya Tuhan seakan tidak peduli dan membiarkan Daud bergumul dengan masalahnya sendiri, dengan masalah yang ia hadapi. Nah, tentu Daud berseru, sehingga dalam Mazmur 13 ayat 2-3 di situ kita bisa melihat bagaimana Daud itu berseru kepada Tuhan ketika ia mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Itu seruan Daud, itu pertanyaan Daud bagi Tuhan. Saudara, Tuhan sebenarnya atau bukannya mengulur-ulur waktu untuk menolong kita ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam pergumulan. Namun ia ingin supaya kita memiliki iman yang hidup, iman yang kokoh kepadanya. Karena itu saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, ingat jangan putus asa. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Jangan buang waktu dan tenaga kita pada hal-hal yang hanya membuat kita mengalami putus asa, membuat kita lemah. Mari kita lebih lagi semakin dekat kepada Tuhan. Jika Tuhan ada melekat di hati kita, kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah putus asa dalam keadaan apapun yang kita alami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang benar di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita bersyukur. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk senantiasa meneguhkan hati kami. Untuk tidak cepat berputus asa, namun senantiasa dekat kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan apapun pergumulan hidup yang kami alami. Kami percaya Tuhan akan selalu menopang dan menyertai kami semua. Itulah kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam ini. Biarlah kami senantiasa kuat berpengharapan padamu. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gadi. Biarlah seluruh jemaat-Mu senantiasa dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu senantiasa mengaminkan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang sudah dalam kondisi lansia. Biarlah mereka tetap merasakan kehadiran jamahan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, jaga kami malam ini Bapa, dan senantiasa tuntun sertai kami. Biarlah kami boleh menjalani peristirahatan kami malam ini dalam kuasa dan kendali Tuhan. Ini doa kami berseru dan bersyukur dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikianlah doa dan perenungan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih atas kesediaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Tuhan memberkati dan boni melo laka kita salanasang.